Shalom saudaraku, kembali berjumpa intim dengan Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada hari ini. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Hari ini kami merindukan-Mu ya Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau. Engkau ajaib dan luar biasa ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Urapi setiap hati kami. Urapi setiap hamba-Mu yang membawakan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari.
Kita berjumpa kembali dalam perenungan intim dengan Allah. Pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini berjudul Cinta yang Kuat Seperti Maut. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada hari ini terdapat pada Kidung Agung 1 sampai dengan Kidung Agung 8 dengan perhatian khusus pada Kidung Agung 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat pada Kidung Agung 8, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Oh, seandainya engkau, saudaraku laki-laki, yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah dalimaku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem. Mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Kitab Kidung Agung adalah sebuah kitab yang sangat unik. Mungkin banyak orang yang akan terperangah ketika mereka membacanya, karena isinya yang dapat dianggap terlalu berani sebagai bagian di dalam kitab suci. Kita perlu memahami bahwa di dalam keterbatasan kita tidak akan dapat sepenuhnya memahami Allah. Kita tidak akan dapat memahami bagaimana kasih-Nya akan kita, bagaimana relasi yang dikehendakinya dengan kita, kedekatan, keintiman, dan cinta yang diharapkannya terjadi dengan kita. Oleh karena itu, ia menggunakan cara yang dapat dimengerti oleh kita, melalui orang-orang yang secara khusus dipersiapkan dan diutusnya untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kita yang percaya. Bahkan ia pun hadir ke dalam dunia ini di dalam wujud yang dapat kita, sebagai manusia yang terbatas, mengerti, yaitu Yesus Kristus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat yang ke-7. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, salah satu cara yang digunakan oleh Allah untuk mengutarakan isi hatinya kepada kita umatnya adalah melalui Kidung Agung, yang dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan digubah melalui Salomo. Salomo adalah tokoh yang dianggap sebagai penggubah dari Kidung Agung, Kidung Agung 1 ayat 1. Kitab Kidung Agung merupakan sebuah puisi yang berisi seruan hati yang terdalam, sebuah ungkapan perasaan, ungkapan hati, ungkapan perasaan cinta dari sepasang kekasih yang saling bersaut-sautan. Di dalam tatanan kodrat atau natural order, tidak ada hubungan yang lebih intim daripada sepasang suami istri. Nah, relasi inilah yang dimaksud di dalam Kidung Agung, mewakili hubungan antara Allah dengan Israel, Kristus dengan gereja, atau Kristus dengan jiwa kita masing-masing. Dan untuk mengungkapkan hubungan yang tak terpisahkan, maka digunakan bahasa puisi, sehingga terlihat ekspresi kedekatan dan kemesraan di antara keduanya. Sebagai contoh, di dalam kitab Kidung Agung 8 ayatnya yang pertama dikatakan, oh, seandainya engkau, saudaraku laki-laki, akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tidak ada orang yang akan menghina aku. Di dalam konteks ini, mempelai wanita mengharapkan agar mempelai prianya adalah seperti saudara laki-lakinya, sehingga ia dapat mengekspresikan kasihnya dengan lebih bebas. Ekspresi di sini bukanlah sebuah ekspresi hubungan yang bersifat seksual, melainkan sebagai ekspresi yang kasih yang kudus, ekspresi kasih yang kudus. Nah, hal serupa dikemukakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 16 ayatnya yang ke-16. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Harap diingat bahwa ketika kitab Kidung Agung ini ditulis adalah pada masa di mana mempelai wanita tidak dapat mengekspresikan kasihnya kepada mempelai pria di depan umum. Sehingga terdapat suatu kerinduan kudus untuk dapat memproklamirkan
sebuah relasi tanpa harus merasa malu, tanpa harus merasa risih. Dalam konteks kita saat ini, kerinduan agar gereja dan setiap orang percaya dapat menunjukkan kepada dunia siapakah Tuhannya. Tuhan yang bukan terbuat dari kayu, batu, atau gambaran lain, melainkan Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang layak untuk mendapatkan penghormatan dan penyembahan melebihi siapapun dan apapun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam ayatnya yang ketiga dituliskan, tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Ini adalah suatu ungkapan mengenai kesatuan yang mesra dan akrab. Persatuan antara gereja, umat Allah, dengan Allah sendiri. Persatuan antara kita dengan Kristus, yang hanya mungkin di dalam kasih karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Namun hati-hati, kasih yang dimaksud adalah kasih dari Allah, kasih yang kudus. Bukan kasih yang tercemar oleh hawa nafsu yang seringkali dilakukan oleh manusia dengan dalil mengasihi. Sementara sebenarnya itu adalah suatu keegoisan yang dibungkus dengan sesuatu yang seolah rohani. Cinta juga berbicara mengenai kepemilikan. Di dalam ayatnya yang ke-6, Salomo menuliskan kerinduannya kepada Tuhan. Suatu keinginan agar dirinya berada di dalam hati Tuhan, disegel, dimeteraikan, bahwa untuk selamanya ia adalah milik Tuhan, dan Tuhan adalah miliknya juga. Sebuah relasi yang sangat intim antara manusia dengan Allah. Sebuah relasi aktif yang dikerjakan setiap saat. Sebuah pernyataan bahwa cintanya kepada Tuhan adalah juga kuat, menyala-nyala, dan pasti. Sepasti adanya kelahiran dan adanya kematian, maut. Bukan hanya sekedar pengakuan cinta saja lalu menjadi hambar, sebagaimana seringkali kita jumpai di dunia ini. Dua insan manusia yang jatuh cinta, cintanya membara, lalu menjadi padam, hambar, dan akhirnya justru saling membenci. Di dalam relasi aktif ini, juga berarti ada upaya yang sangat kuat untuk menjauhi segala macam hal yang dapat membahayakan hubungan itu. Di dalam terjemahan baru dituliskan kegairahan. Namun di dalam versi New International Version dituliskan sebagai jealousy, kecemburuan. Ada kecemburuan dari Tuhan jika umatnya menyembah Allah lain. Sehingga kita pun sebagai umatnya harus secara aktif menjauhi berbagai hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari Tuhan, semua karakteristik cinta terwujud dalam pengorbanan Yesus Kristus bagi kita. Dia begitu menginginkan kita, bahkan Ia rela menebus hidup kita untuk mendapatkan kita. Sudah selayaknya kita pun mengasihi Tuhan dengan sungguh. Tidak hanya dalam perkataan, tetapi melalui perbuatan yang nyata. Perwujudan rasa cinta kita kepada Tuhan sesuai dengan kasih Tuhan dan hanya untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini. Melalui Kidung Agung yang kami dengar pada hari ini, kami juga belajar bagaimana kedalaman perasaan yang kudus dari seseorang yang sangat mengasihi Tuhan, dan juga bagaimana Tuhan telah mengasihi. Di dalam kehidupan kami mungkin sulit bagi sebagian dari kami untuk dapat menyatakan perasaan kami kepada Tuhan, terlebih kepada sesama. Namun kami belajar bahwa adalah baik untuk dapat menyampaikan perasaan kami kepada Tuhan, karena hal tersebut juga melatih diri kami untuk menyadari kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada kami. Berkatilah kami dengan roh-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat mengasihi Engkau dengan lebih lagi, dan kami dapat membagikan kasih Tuhan kepada lebih banyak orang. Berkatilah juga kami ya Tuhan ketika kami secara mandiri membaca keseluruhan Kidung Agung 1 sampai dengan Kidung Agung yang ke-6 dan juga yang ke-8, sehingga biarlah firman Tuhan boleh dapat hidup di dalam kehidupan kami dan kami menjalaninya seturut dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang diberikan kepada setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Kini kami berdoa dan memohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.